Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id channel. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Dan narasumbernya adalah Mas Teguh Heri Wiono. Jadi MPD, beliau adalah editor channel kita dan juga guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe, share dengan teman-teman yang lain. Kalau perlu klik lonceng supaya Anda semua mendapatkan video-video spesifik. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gimana Mas? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat, semangat selalu Prof, apalagi menjelang Lebaran ini. Ya, iya Mas. Betul. Menjelang Lebaran, hari kemenangan. Insya Allah kita sehat, sukses, dan selalu bahagia. Untuk kita semua, para pemirsa. Nah, ini seri kita adalah seri tentang kurikulum merdeka. Dan di berbagai pembicaraan, di medsos, di masyarakat, misalkan saja, bahwa kurikulum merdeka itu didesain dengan yang lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, termasuk kurikulum 2013 tentunya. Ini benar nggak ini, Mas? Apa yang terjadi di lapangan itu memang sangat sederhana? Atau bahkan misalkan saja silabis 1 halaman, tapi lampirannya 10 misalnya. Gimana, Mas? Yang ada di lapangan. Baik Prof, terima kasih sekali telah diberikan kesempatan terkait refleksi kurikulum merdeka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Prof, sebenarnya memang ada betulnya juga. Karena kalau kita lihat dari historis bahwa di dalam kurikulum merdeka itu pada dasarnya adalah sebuah esensi penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, pada saat itu kan kita masih ingat ada mitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, di mana kalau kita lihat beberapa data yang pernah saya baca itu sekitar 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat dan penggunaan kurikulum tersebut untuk mengurangi adanya pandemi. Nah, oleh karena itu perlu efektivitas kurikulum dalam kondisi ini. Di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka memang salah satu cirinya, Prof, selain ada ciri capaiannya per fase, kemudian mengedepankan gotong royong, salah satu cirinya adalah fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Itu cara teoritisnya seperti itu, Prof. Nah, Oh, tapi yang perlu kita kritisi nanti ada poin-poinnya, Prof. ya, Seperti dan itu. tapi maksud saya itulah semangatnya memang di kementerian dulu memang disederhanakan, jangan complicated, dan bahkan beban belajar mahasiswa itu adalah terlalu syarat gitu loh, sehingga eh, daya serapnya itu dipertanyakan. Tapi realnya itu memang begitu nggak Mas di lapangan? Memang sangat sederhana, gitu, disederhanakan. Tapi implikasi sederhana dalam bahasa Inggris ada Mas ungkapan being simple is even complicated. Jadi untuk menjadi sederhana itu justru sangat-sangat kompleks gitu. Ini terjadi nggak itu? Gimana Mas? Iya, sebuah analogi yang betul sekali, Prof. Sebagai gambaran, kalau saya ambil sampel modul ajar yang dari pusat kurikulum yang diterbitkan Kemdikbudristek, itu memang lebih sederhana dalam hal kutipan misalnya mata pelajaran IPS atau IPA. Ya, 1 tahun itu kan ada bab 1 sampai bab 6. 1 semester 3 bab, ya, atau istilahnya nanti ada tema-temanya. Penyajiannya itu materinya seperti kurang ke hal teknis yang mendalam, Rob. Hmm. Ya, maksudnya banyak esensi muatan struktur keilmuannya yang kalau kita tarik ke kurikulum sebelumnya, misalnya di KTSB, kemudian kurikulum 2013, itu masih kulitnya saja, Rob. Oh, Padahal kalau nanti ujung-ujungnya untuk mengejar yang katanya literasi, numerasi, berpikir kritis,
materi itu tidak bisa menjangkau soal-soal seperti itu, Bro. Hmm. Contohnya juga di soal tersebut ya banyak latihan formatif ataupun asesmennya yang mungkin gambarnya memang tujuannya baik untuk berpikir kritis. Tetapi fakta di lapangan, evaluasi yang dilaksanakan di sekolah ataupun di rayon itu tidak lepas dari tes tertulis. Nah, tes tertulis itu terkait dengan materi. Kalau materinya kulitnya saja, siswa nanti menghadapi tingkat misalnya soal NBK literasi numerasi itu juga kurang, Prof. Kemudian mengikuti olimpiade siswa, Prof. Level soalnya itu sangat tinggi, sedangkan materi yang ada di kurikulum itu mungkin betul sederhana, tapi itu masih pada tingkat kulitnya. Hmm. Seperti itu. Ya, ya, ya. Mungkin tidak sederhana, mungkin dangkal mungkin. Jadi apa kedalamannya itu kurang. Sehingga ketika ada tes-tes yang dibandingkan secara nasional, secara global, itu kita agak kelabaan barangkali, Mas. Itulah sebabnya PISA kita kan juga masih rendah. Literasi, kemudian matematika, kemudian sains. Rata-rata kita itu apa? 300 poin di bawah angka rata-rata yang 500-an rata-ratanya itu kalau nggak keliru kita di angka 400 atau 300 rata-rata siswa kita. Nah ini terjadi fenomena seperti ini Mas. Nah pindah ke yang lain Mas, tapi ini kan yang sangat difokuskan itu kurikulum Merdeka itu kan apa P5-nya itu Mas. Jadi gimana ini secara eh, garis besar dan apakah sekolah itu semuanya ready to act misalnya siap untuk beraksi tentang P5 penguatan profil Pancasila itu Mas. Penguatan profil pelajar Pancasila. Gimana Mas yang sebenarnya? Ya, untuk P5 memang betul sekali, Bro. Oriented dari dalam kurikulum Merdeka ini adalah esensi dasarnya P3 atau profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran di dalam intrakurikuler itu ditopang oleh pembelajaran kokurikuler yang disebut sebagai P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Secara garis besar bahwa memang betul sekali di dalam proyek Pancasila itu dituntut hal-hal yang kontekstual itu secara positifnya, Prof. Ya. Nah, Hmm. tantangannya seperti itu. Tetapi melihat fenomena yang sebenarnya juga boleh dikatakan bagus, tapi ada juga dari sisi-sisi yang lain yang perlu kita kupas, Prof. Misalnya dari P5 itu kan ada 7 Ya, tema, Prof. Ya, tujuh tema. ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan kewirausahaan. Dari tema-tema itu walaupun disuruh untuk memilih, karena pembelajaran P5 itu kan temanya memang betul banyak untuk mengimplement dari dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi dari tema yang dicapai itu, misalnya diambil subtema, tidak semua kesepakatan dari tim pembentuk P5 itu yang kalau dilaksanakan oleh gurunya, itu bidang studi masing-masing itu tidak bisa menguasainya, Prof. Hmm. Ya, mungkin di awal menggebu temanya, tapi setelah dirasakan beberapa di beberapa fakta di lapangan, jam pembelajarannya menjadi terbuang karena di P5 itu sendiri. Itu kan dulu ditentukan ya, waktunya berapa persen dari belajar di sekolah itu untuk proyek itu ya. Biasanya di akhir semester dan itu proyek itu miliknya sekolah kan, tidak miliknya kelas, miliknya sekolah, betul nggak? Betul sekali, Bro. Ketentuan sekitar 25-30% dari pembelajaran, di mana sekolah itu bisa memilih, misalnya P5 dilaksanakan dalam 1 minggu, itu dilaksanakan 2 hari, ya, atau 3 hari di jam terakhir, seperti itu. Atau bisa model blok, Bro. Bloknya bisa akhir pekan sebulan sekali, atau 1 bulan, 1 semester. Tapi ada JP-nya, Prof. Misalnya di SMP itu 1 semester 180 JP, 1 tahun 360 JP, Prof. Hmm. Tetapi kadang waktu yang disediakan itu karena memang ini mungkin ya, Prof, ya,
contoh-contoh dari pengembangan modul project P5 itu yang disediakan atau contoh-contoh di misalnya di PMM itu masih banyak yang tekstual saja, Prof. Ya, Jadi ya. sebenarnya sekolah bisa memodifikasi, Prof, sebenarnya. Hmm. Tapi ini tergantung dari satu kesiapan sekolah dan kedua daya dukung. Sebenarnya kalau sebagai seorang guru yang kreatif bisa bersama bersinergi dengan tim-tim yang lainnya untuk membuat tema-tema tersebut dan buat modul project sendiri, Bro. Hmm. Tapi hambatannya tidak semua guru, ya, tidak semua sekolah juga untuk saat ini belum ready, belum siap untuk membuat itu modulnya secara mandiri seperti itu. Sehingga modul P5 yang kadang nyomot di internet belum tentu bisa diakomodir cocok dengan sekolah tersebut, Prof. Iya, Seperti itu. ya, 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 betul. Dan saya kira oh, salah satu tema itu temanya tadi bukan semangatnya kan P5 itu harusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, Mas. Tapi kalau misalkan Mhm. aja apa suara demokrasi itu kan tidak bisa mungkin mengkaitkan secara direct untuk misalnya ketuhanan, keadilan sosial, mungkin terlalu terlalu lebar ya. Jadi yang dilakukan sekolah-sekolah rata-rata itu adalah simulasi pilihan OSIS misalkan saja. Itu terjadi nggak di sekolah-sekolah yang lain, Mas? Kira-kira? Iya. Sebenarnya, Prof, kalau untuk mengaitkan tema-tema ke profil pelajar Pancasila, sebenarnya itu kan karakter ya, Prof. Hmm. Sebenarnya bisa saja, Prof. Hmm. Tapi kalau tema misalnya dari Suara Demokrasi, itu saya melihat monoton, Prof. Ya, Karena sekolah-sekolah di kota A, kota B, saya lihat di beberapa referensi medsos internet, Suara Demokrasi hanya untuk OSIS, Prof, atau pilihan iya. ketua OSIS, Prof, ya. Nah, sehingga ini perlu apa ya, inovasi yang lebih fresh sehingga suara demokrasi tidak hanya pemilihan ketua OSIS, mungkin bisa dikembangkan ke hal-hal yang bisa apa ya, pembelajaran yang melibatkan aspirasi, tidak hanya itu hanya pemilihan ketua OSIS, Prof. Mungkin bisa dicontohkan debat terbuka yang membahas tema-tema yang ada bukan masalah politik, Prof, tapi terkait dengan misalnya lingkungan sekolah itu dengan mendatangkan narasumber dari luar ya, sehingga mengeluarkan pendapatnya itu kan juga termasuk suara Ya, demokratis, Prof. ya. Tapi contohnya ini paling ujung-ujungnya terjadi apa ya, kemonotonan di mana 1 tahun temanya itu kegiatannya pemilihan ketua OSIS saja, Prof, seperti itu, Ya, Prof. ya, itu saya lihat di semua sekolah seperti itu. Karena itu ya gampang dilakukan. Sebetulnya sekolah itu nggak punya repertoire. Repertoire itu adalah stok, stok ide, stok gagasan yang bisa sewaktu-waktu untuk dieksekusi, sehingga mencerminkan suara demokrasi. Misalkan Nggih. saja bagaimana cara menentukan kalau kita mau studi tour. Nah, itu kan juga bisa ya. Jadi kemana, iurannya berapa, siapa bayar apa, misalnya yang miskin bagaimana, ada subsidi silang, wah itu bagus sebetulnya. Tapi pikiran yang ada di situ ya apa pilihan OSIS sama dengan kurikulum 13 ketika karakter itu diintegrasikan ke apa ke mata pelajaran itu juga awalnya sulit sekali sehingga yang paling stereotypingnya itu mari kita mulai dengan berdoa. Wah, itu sudah Sudah ya religius, Prof. religius itu. Itu sudah karakternya baik. Bagaimana Oke. bagaimana rumus yang mencerminkan bahwa itu adalah ketakwaan? Kan nggak bisa itu begitu saja. Nah, itulah saya kira. Ya, jadi Mas Heri, Nggih. kesimpulan kita adalah bahwa kurikulum merdeka itu memang masih perlu mendapatkan feedback dan memang waktunya kan masih relatif pendek ya. Mungkin sekolah-sekolah ini sekarang tahapannya itu sudah pada belajar ya. Sehingga mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Apa usulan Mas Heri terakhir ini sebelum kita berpisah? Baik, Prof. Memang betul sekali dalam hal ini Kemdikbudristek perlu mengadakan refleksi ataupun bisa membuat apa ya, kayak pelayanan publik masukan-masukan dari beberapa guru. Jadi kalau kita lihat juga
di dalam fase-fase penerapan di tahun ketiga ini kalau kita lihat memang ada SK ya dari Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment nomor 22 2003 tentang satuan pelaksanaan implementasi Kurmer di tahun 2023-2024, Prof. Di mana kalau data tersebut adalah disebutkan sudah sekitar 105.000 sekolah yang telah mengimplementasikannya. Maksudnya bukan hanya dari segi kuantitasnya saja, ya. Jadi perlu lebih pembenahan, itu yang pertama. Yang kedua, fokusnya di kurikulum merdeka ini yang saya lihat terpecah, Prof. Karena di saat naki-naki mau belajar kurikulum merdeka, itu ada program lain, misalnya ada guru penggerak di mana kegiatannya juga walaupun bagus tapi terpecah, Prof. Seperti itu. Kemudian juga kegiatan di PMM seperti itu yang begitu berjibun sehingga ranahnya guru mungkin tidak semua guru, Prof, yang mungkin siap juga ada, tapi kebanyakan masih belum siap, jadi bingung itu antara ada program guru penggerak, ada guru di PM itu bagaimana, terutama ribetnya PMM, walaupun nanti insya Allah akan lebih ada pencerahan yang lebih baik, saya rasa akan segera dilaksanakan oleh Kemdikbudristek, dan mungkin lagi kita bisa mengevaluasi dari segi evaluasi Kurmer itu, Prof, episode selanjutnya tidak apa-apa, Prof. Ya, oke lah. Baiklah Mas, yang PMM itu kan platform Merdeka Mengajar. Mengajar, iya, betul sekali, Prof. Nah, baguslah, baiklah Mas. Saya kira kita episode berikutnya adalah berbicara mengenai bagaimana evaluasi terhadap hasil belajar pada skema kurikulum merdeka. Terima kasih Mas Heri, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan siap-siap mudik supaya mudik berjalan lancar. Oke. Amin. Mas Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sami-sami.